Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Setiap muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya nini mami sanagwija jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring sama-sama kita ngaturang puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Si masih dicarin tiap pelunggum sami begitu banyak kenikmatan. Sehingga tiap pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat, pulih kesempatan, pulih waktu, pulih hadir di majelis ilmu yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini dan semua ibadah sisapun yang pelunggum sami laksanakan selaku nikah diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita sama-sama mengaturkan sholawat, mengucapkan salam di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara terus menerus yang melungkup sami ngaturang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Serta yang melungkup sami melaksanakan napirun petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintah beliau kita lakukan dalam kehidupan ini, larangan-larangan beliau kita jauhi, dan tiang pelunggup sami menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita, maka insya Allah tiang pelunggup sami gen pulih syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita semua merasakan begitu banyak permasalahan, begitu banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan yang kita hadapi, baik sebagai umat Islam maupun dalam konteks berbangsa dan bernegara. Karena itu sami jamaah boleh dikatakan tahun ini adalah tahun ujian. Tahun ini adalah tahun fitnah. Karena kita merasakan begitu banyak dan begitu mudahnya orang saling memfitnah dalam kehidupan ini. Tahun ujian, sampai saat ini tiap pelunggup sami masih merasakan dampak daripada virus corona. Walaupun di tempat kita mungkin sudah aman. Tempat tiap pelunggup sami yang beraktivitas terus berjalan, yang di ladang, di sawah, di pasar terus melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi di tempat-tempat yang lain sami jamaah virus corona masih menjadi momok, masih menjadi hantu, masih menjadi musuh kita semua. Bahkan pemerintah Indonesia, hadirat Allah, sudah mengalokasikan dan mendatangkan yang namanya antivirus. Artinya vaksin-vaksin yang akan divaksin buat semua kita masyarakat Indonesia sebagai upaya mencegah berkembangnya virus corona. Semua itu adalah ikhtiar. Tetapi lagi-lagi manusia bisa berikhtiar, dan semua apapun yang terjadi adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maksud sebagai tahun ujian. Hal yang sama tahun ini kita juga merasakan fitnah di mana-mana. Sehingga satu sama lainnya saling mencaci, saling memaki, bahkan sebagian kita memandang kelompoknya saja yang paling benar, kelompok yang lain sesat.
Pemerintah kadang-kadang oleh sebagian kita, mohon maaf, dipojokkan. Pemerintah kadang-kadang tidak dianggap, bahkan pemerintah dianggap sebagai sumber fitnah dan lain sebagainya. Belum lagi hormati Allah, permasalahan-permasalahan bangsa yang sangat besar sekali, banyak sekali. Belum bicara masalah kemiskinan, belum lagi kita berbicara masalah-masalah sosial, orang membunuh yang lain, orang tua membunuh anaknya, suami menjual istri, macam-macam permasalahan-permasalahan. Inilah yang kita sebut dengan banyaknya fitnah yang merajalela. Apalagi hormati Allah, sebagai bangsa, beberapa hari yang lalu kita sudah mengadakan yang namanya pemilihan serentak di beberapa kota dan kabupaten serta gubernur. Ini juga menjadi sumber fitnah. Yang satu mengklaim dirinya paling hebat, paling benar, ini yang menang, dan lain sebagainya. Semua ini terjadi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan juga di dalam bermasyarakat. Maka yang paling penting, hormati Allah, dalam suasana seperti ini, kita sebagai umat Islam, kembalilah kepada referensi utama kita. Kembalilah kita kepada sumber utama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan tiang pelungkum sami sudah memberikan penjelasan-penjelasan, sudah menjelaskan kepada tiang pelungkum sami cara-cara supaya tiang pelungkum sami selamat dalam hidup ini. Maka kalau kita tiang pelungkum sami mau selamat, apakah itu yang kita sebut dengan tahun fitnah? Apakah yang kita sebut dengan tahun ujian? Bila mana tiang pelungkum sami kembali kepada agama, maka insya Allah tiang pelungkum sami akan mendapatkan keselamatan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat kelak. Mau nikah sami jamaah, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam kehidupan tiang pelungkum sami. Banyak cara, banyak contoh-contoh yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sabda beliau, agar tiang pelungkum sami selamat, agar tiang pelungkum sami lolos dari semua permasalahan-permasalahan niki, maka beliau berpesan, thalathun munjiyat wa thalathun muhlikat. 3 perkara, bahasa Nabi SAW, yang akan bisa menyelamatkan tiang pelungkum sami dalam kehidupan ini. 3 perkara yang akan membuat kita bahagia dalam kehidupan ini. Sehingga walaupun banyak ujian, banyak tantangan, banyak fitnah, bila mana tiang pelungkum sami menghadirkan 3 perkara yang disampaikan oleh baginda Nabi, maka insya Allah tiang pelungkum sami akan selamat dalam hidup ini. Mana yang 3 yang disampaikan oleh baginda Nabi? Bisa telu sami jamaah. Salasun munjiyat, telu perkara sajelamatan tiang pelungkum sami. Sak pertama, bahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khasyatullahi fis sirri wal alan. Pada takut ujug nenek, pada kembali ujug kesida Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alan. Dalam keadaan tiang pelungkum sami sendiri-sendiri, atau dalam kondisi tiang pelungkum sami rahasia sifatnya, atau tiang pelungkum sami bersama-sama dengan orang banyak. Khasyatullahi fis sirri wal alan. Takutlah kita kepada Allah, baik itu dalam kesendirian, termasuk pula di dalam kita bersama banyak orang. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah al-adlu fir ridha wal ghadab. Hendaklah kita benar-benar menghadirkan keadilan kepada orang-orang yang kita cinta, termasuk kepada orang-orang yang kita benci dalam kehidupan ini. Atau dengan bahasa yang lain, atau penafsiran yang lain, hati Allah, al-adlu fir ridha wal ghadab, menjadi atau menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan ini, baik kepada semua orang. Apakah orang itu kita cintai dia, kita sayangi dia, atau orang itu benci sama kita, atau kita membenci dia. Maka tiang pelungkum sami harus menunjukkan keadilan atau kebaikan kepada mereka.
Dan yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah al-qasdu fil ghina wal faqr. Rahasia supaya kita menjadi selamat, bahagia dalam kehidupan ini, kata beliau, adalah apa? Hendaklah hemat di dalam hidup. Di saat yang pelunggum sami memiliki harta, dalam artian kita kaya, termasuk juga di saat kita tidak memiliki apa-apa. Di saat kita miskin, kita juga harus menunjukkan pola hidup yang hemat. Kemudian kata Rasulullah SAW, 3 perkara juga yang akan menghancurkan manusia. Wa thalathun muhlikat. 3 perkara yang akan menghancurkan manusia, akan menenggelamkan manusia dalam kehidupan ini. Mana yang 3 itu, kata beliau? Yang pertama adalah syuhun muta'. Jadi orang itu bila mana dia bakhil dalam kehidupannya, maka itu akan menjadikan dia hancur dalam hidup ini. Kemudian yang kedua adalah i'jabul mar'i li nafsihi. Ya, orang itu menjadi ujub, ya, atau dia berlaku sombong, ya, atau orang itu tidak baik dalam kehidupannya, ya, maka orang ini akan hancur di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga adalah hawa muttaba. Orang mengikuti hawa nafsunya dalam kehidupan ini, maka cepat atau lambat orang ini akan hancur dalam hidupnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahasnya walaupun tidak tuntas. Mana saja yang bisa kita bahas, itulah yang akan menjadi materi kajian kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, bila tiang pelungkum sami ingin selamat, bila tiang pelungkum sami ingin bahagia, ingin sukses di dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat, maka yang pertama kali harus tiang pelungkum sami hadirkan adalah khasyatullahi fis sirri wal alan. Hendaklah tiang pelungkum sami takut kepada Allah dalam kondisi apapun. Dekat tiang pelungkum sami sedang sendirian, atau tiang pelungkum sami dalam kondisi tidak ada akses buat orang lain, dalam kerahasiaan, tiang pelungkum sami menunjukkan nilai-nilai ketakwaan. Termasuk di saat tiang pelungkum sami bersama-sama seperti niki, sebagai seorang yang beriman, haruslah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penting kepada Allah, menghadirkan rasa takut, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, baik kita dalam bertutur kata, di dalam berperilaku, itu penting. Jangan sampai kita sebagai orang Islam, mohon maaf, seolah-olah kita tidak merasakan kehadiran Allah, seolah-olah Allah itu tidak hadir bersama kita. Ini yang paling bahaya dalam kehidupan seseorang, bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada dalam kehidupannya. Sehingga karena dia merasakan Allah tidak mengawasi dia, Allah tidak bersama dia, maka semaunya saja dia berlaku. Bertutur kata tidak teratur, bertutur kata tidak punya etika, berperilaku pun dia akan melakukan dosa, dia juga akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia tidak menghadirkan Allah, seolah-olah Allah tidak melihat dia, tidak mengawasi dia. Padahal disinilah pentingnya, ya, kata Allah, kita memahami takwa tadi. Makanya ulama mengatakan at-taqwa imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, menghadirkan semua perintah Allah dalam kehidupan kita, termasuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kepada Allah atau bertakwa kepada Allah, hormati Allah, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh waktu. Keliru lamun larat dengan paham enggak takut ujuk nenek lamun bulan puasa doang bisa. Atau keliru pemahaman seseorang enggak takut dari masjid doang, sehingga lamun wahai bangket tahun dia takut ujuk nenek.
Lamun wah ini kantor tahun, nek takut ujuk nenek. Lamun wah ini perjalanan tahun, nek takut ujuk dakwah serta tali. Ini adalah pemahaman yang keliru sekali. Nah kita, hormati Allah, sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, maka hendaklah yang pelunggung sami takut kepada Allah, menghadirkan Allah dalam semua aspek kehidupan tiang pelunggung sami. Ini kalau tiang pelunggung sami bisa lakukan dalam kehidupan ini, insya Allah tiang pelunggung selamat. Karena itu sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, jangan membanding-bandingkan kehidupan tiang pelunggung sami dengan orang lain, terutama dengan orang yang tidak Islam. Ini kadang-kadang enggak ambil serius. Lah ini sabali lu kesugi, di masa bayar. Tidak pemen. Lah ini aja kecokor, bisnis lancar. Bisnis sembelih, kepengen luwe, bangkai terluas. Padahal di luar ngaji, di masa bayar. Atau mungkin mohon maaf, kadang-kadang kita tidak berpikir atau membandingkan dengan orang kafir. Mungkin sesama orang Islam, sandek pacu sembahyang, sandek pacu ngaji, sandek milih tetenak baik-baik di luar. Enggak lu jadi lah, dia pakai dia sedang ngaji lah, kalau kepeng, kamu ada bisnis, soal hasil banget. Hormati Allah, semua itu adalah ujian dalam kehidupan yang pelunggung sami. Orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang beriman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu sudah mengira dirinya sudah beriman, wajari dengan sholat, dengan pacu, namun dia diuji di Allah Ta'ala? Pasti diuji. Yang pelunggung sami pasti merasakan ujian itu. Sehingga seri pacu manusia, seri taat manusia, seri boleh ujian. Jadi dia berpikir, oh dia jangan mulus-mulus doang, ya. Tidak. Selama tiang pelunggung sami masih hidup di dunia, semakin taat kita, semakin bagus ibadahnya, maka biasanya ujiannya juga semakin berat. Maka tiang pelunggung sami jangan silau dengan orang lain, jangan membandingkan tiang pelunggung sami dengan orang-orang non-muslim. Berbanding kepada Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 196, 197 sampai ayat 200 terakhir dari surat Al-Imran. Nabi pesan kepada Allah Ta'ala, wala fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan engkau silau, ya. Jangan engkau tertipu daya mereka dengan apa yang Allah berikan kepada orang-orang kafir. Lamun dia kemolah rezeki, bisnis lancar, karir rentai, bahkan seberak-berak lalu keluar kota, seberak-berak luar negeri. Lah, itu selalu kemajuan dengan kafir ini. Kadang kita menolak kira-kira. Mohon maaf sama jamaah. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bil bilad. Jangan tertipu yang disebut kesempatan. Kenapa? Kalau toh mereka saat ini dimudahkan urusannya oleh Allah, rezekinya dimudahkan oleh Allah, bisnisnya lancar, karirnya bagus. Apa lanjutan ayatnya? Mata'un qalil. Nikmat sania mau dikira sekedip. Nikmat terpemau sila ta'ala tiba dengan maksiat, dengan kafir niki sama jamaah. Numatihum qalilan thumma naqurruhum ila adzabin ghalidh. Kami berikan nikmat itu sedikit saja. Akhir tahun nikmat ini sama jamaah paling 60 tahun. Merasa 70 tahun lagu doaan itu ditahan. Dia ben 16 tahun dah lalah baik jalan. Palalah. Oh, juru ngaji mana? Kalau bisnis ni juru baik. Kalau meni masya-Allah 60 tahun. 70 tahun berparah boleh lalu. Padahal Nabi Malik bisa taala mata'un qalil. Lamun 16 tahun 70 tahun arah sekedi arah seberat. Benar saja man. Ibu lu dia 16 tahun. Sekedi apa dah? Lamun terbandingan ujung akhirat di neraka nabi-nabi. Dia tahu terbandingan 16 tahun 70 tahun. Apalagi umur manusia bahasa Nabi SAW, ahmar ummati baina sittin ila sab'in.
umur umat kaku bahasa Nabi enggak ada kan 16 enggak. Wa qalilan man yujawizu dzalik. Lamun lebih 70 baru hitung. Dia luwe. Lamun aja segobok niki paling enggak terlumpat bahasa Nabi belum lah kira-kira. Salwe enggak no 16 70 mati doang. 16 mati, 70 mati. Salwe. Bega 16 wali. Mau bega onya-onya. Wah, bukan pelih ini, bukan pelih Tangerang, bukan pelih Tanbertindak, pokoknya onya. Karena ini bahasa Nabi, dia lepas. Lamun 16 sejak ia wah kena niki. Lamun bahasa dengan makin warning wah ni. Dia dapat bajang-bajang dia berlaku biasa. Ini bahasa Nabi. Enggak. Mula 16 70 ya janda. Sehingga mohon maaf. Nggih, dengan tawat tiang, jamaah tiang mohon 16 saja. Ane api-api benda. Dindik salah-salah lalu. Nggih. Dindik salah lepas lalu. Dindik nakal lalu menikah dia terlalu lalu. Mohon 16 saja. Enggak lah pikir ibadah doa. Kah mikir bangkit? Kah mikir bisnis? Kemudian bukan berarti Islam itu anti kepada ekonomi, tidak. Lalu ia bahasa Nabi, ia bahasa Aisyah, mohon maaf. Ini Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Salamah, begitu 60 tahun baginda Nabi. Dia dua lupa tasbih, dia dua lupa zikir, dia dua lupa selawat. Zikir sampai-sampai bahasa Aisyah, qiyaman wa qu'udan wa masyan. Yang cokol baginda Nabi zikir doa, yang lampak masih zikir, yang dilebangkan masih zikir. Allah benar lah kira-kira. Nah kira-kira itu yang wajib ini tahu zikir. Kadang-kadang lupa. Lupa ngojek pun dia kasih ya. Kalau tuan dilebangkan lupa. Padahal apa ya pelit ya. Nabi ya berat yang pelungkung samin sudah ada pegawai. Astagfirullah. Duit. Ini zikir, tahlil, tasbih. Karena inilah amalan-amalan yang bisa kita lakukan di usia-usia seperti ini. Lalu kasuruh melakukan batu di masjid dan berat. Sehingga 16 tahun 70 disuruh angkat batu kan kasihan. Lalu zikir masih tadi tahu rumah. Karena inilah amalan-amalan ringan yang bisa yang pelungkung sami, dan inilah yang disebut dengan ketaatan, ketakwaan itu. Sehingga wahyan lah ya lamun tuah tambah 16 kurangi ujung bisnis, kurangi pegawaian dulu, zikir pegawaian ya. Jadi artinya sedekah luwe, sembahyang pacu berjamaah niki. Kenapa? Niki jauh fase-fase karir dia. Lamun ya dengan mikah yang tamu jual niki kan bau doa sih kita. Tidak perlu. Sila bayang mohon maaf karena itu Aisyah menjelaskan bagi Nabi ini putus zikir.